Arguku paling maju, yes yes. Pintar-pintar siswanya. Raguku nomor 1. Hebat-hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Arsana Fanindatan dari kelompok 1, kelas 10 IPA 1. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang teks negosiasi. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini, saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya, yaitu ada Abi Pinandita, ada Fatika Farah Firdaus, Nama saya Fatika Farah Firdaus. ada Nafisa Nailal, Halo, saya Nafisa Nailal Husna. ada Parlin Samuel, Ya, saya Parlin sama Larwan. dan saya sendiri Salsabila Arsanova. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi kita pada kali ini. Kepada Nafisa Nailal, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Oke, Salsa. Jadi, pengertian teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berisi kalimat kesepakatan mengenai permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Fatika. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Dan yang terakhir, mengarah pada tujuan praktis. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kepada Parlin. Terima kasih, Fatika. Untuk selanjutnya adalah fungsi dari teks negosiasi, yaitu mengatasi perbedaan, menyelesaikan perselisihan, mencapai kesepakatan, dan memperoleh keuntungan untuk kedua belah pihak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Untuk materi selanjutnya, saya berikan ke Abi. Silakan, Abi. Ya, baiklah. Negosiasi. Yang pertama ada negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Yang pertama ada negosiasi menghindari konflik, lose-lose. Di dalam negosiasi menghindari konflik ini, kedua belah pihak menghindarkan konflik yang akan timbul. Dan lalu ada negosiasi kolaborasi, win-win. Di dalam negosiasi ini, negosiator akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. Yang ketiga ada negosiasi akomodasi, loss-win. Di dalam negosiasi akomodasi, para negosiator mendapat keuntungan yang sangat sedikit, bahkan bisa jadi rugi. Negosiasi dominasi. Di dalam negosiasi dominasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari persetujuan yang telah dicapai. Lalu ada negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal. Ini terjadi di saat situasi lagi formal. Negosiasi formal yakni adanya sebuah perjanjian sah di mata hukum. Lalu ada negosiasi non-formal atau informal. Pada negosiasi non-formal atau informal, bisa terjadi kapanpun, dimanapun, serta pada siapapun. Karenanya, negosiasi non-formal atau informal tidak dibutuhkan perjanjian yang khusus. Selanjutnya saya serahkan kepada Farid. Terima kasih, Abi. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis yang ketiga, yaitu ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah. Pada negosiasi dengan pihak penengah, biasanya negosiator saling menyampaikan argumentasi pada pihak penengah yang bertugas menyampaikan keputusan akhir dari negosiasi itu. Yang kedua ada negosiasi tanpa pihak penengah. Pada negosiasi tanpa pihak penengah, sebuah keputusan negosiasi bergantung pada pihak yang telah melakukan negosiasi. Untuk materi selanjutnya saya oper ke Abi. Terima kasih Parlin. Saya akan menjelaskan struktur dari teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata, salam, sapa, dan sebagainya. Kedua ada pengajuan. Pengajuan dilakukan satu pihak untuk
mengungkapkan keinginannya akan pihak lain dan dalam pengajuan pihak-pihak yang terlibat akan mengungkapkan tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Ketiga, penawaran, suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar dari pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Keempat, ada persetujuan, kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Kelima, penutup, akhir dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Selanjutnya saya serahkan ke Salsabila. Terima kasih, Abi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama ada bahasa persuasif. Contohnya yaitu, bagus itu, Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Contohnya, kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Yang ketiga adalah bahasa yang sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Contohnya, meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Yang kelima ada menggunakan kalimat yang efektif. Yang keenam ada berisi pasangan tuturan. Yang ketujuh ada bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Contohnya, coba ambilkan contoh kaos yang ukuran M. Yang ke-8, menggunakan pronomina. Contohnya, saya, kami, Anda. Yang ke-9, menggunakan kalimat langsung. Contohnya, Bu, ada sepatu merek bla 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 bla. Yang ke-10, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Contohnya, baik Bu, akan membeli berapa buah. Yang ke-11, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Contohnya, bulan lalu harganya masih 70.000, masa sekarang sudah menjadi 80.000? Oke, sekian materi dari teks negosiasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.